Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 502. Saya tidak menargetkan China, tetapi menargetkan seluruh dunia. Penghinaan dalam kata-katanya sudah jelas, dan omong-omong, dia bahkan menghina semua senjata China selama ribuan tahun. Dan dia sekali lagi menekankan bahwa tangan Hattori adalah pisau yang terbuat dari potongan, seolah-olah mengatakan bahwa pedang berharga mereka yang terbuat dari potongan dapat memiliki kekuatan yang sedemikian rupa, sehingga pedang Toyo yang asli adalah yang terbaik di dunia. Senjata China bahkan lebih tidak bisa dicapai. Tuan, mereka terlalu merajalela. Bu Cheng berkata dengan dingin, apakah kamu ingin aku menggunakan belati yang kamu bawa untuk mengajar mereka? Lin Yu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memandang Nantian dengan rasa ingin tahu, berpikir dalam hati bahwa Siang Nantian telah siap seperti yang dia harapkan. Tapi tak terduga, setelah Bu Cheng mengatakan ini, ekspresi Siang Nantian sangat suram, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, belati yang kubawa ini bisa mengikuti ini sebaik-baiknya. Jika pedang Jepang itu sama, jika dikeraskan, baik belati ini maupun pedang Jepang mereka akan rusak, dan jika mereka benar-benar seperti yang mereka katakan, kedua pedang Jepang ini hanyalah dua pedang Jepang yang terbuat dari potongan, maka yang asli. Pedang pertama Toyo harus lebih tajam dan lebih keras, jadi tidak ada artinya apakah aku bisa membuat belati ini atau tidak. Dia tahu bahwa jika dia menggigit kepalanya dan menggunakan belati ini untuk bertarung dengan orang lain, paling banter, dia tidak akan merusak belatinya yang berharga dengan sia-sia. Ketika Siang Nantian berbicara, dia akhirnya menyamai usianya, mengungkapkan rasa tua yang dalam dan ketidakberdayaan. Jelas kekuatan pedang Toyo melampaui imajinasi sebelumnya. Lin Yu melihat tampilan lama Siang Nantian, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia jelas sedikit terkejut. Melihat Siang Nantian mengerutkan kening, dia tahu bahwa Siang Nantian mungkin tidak berdaya. Tidak apa-apa, Tuan, dan Menteri Hu, ada begitu banyak senjata ajaib di Departemen Intelijen Militer, dan Anda pasti bisa menemukan senjata untuk menghadapinya. Bu Chengman menghibur tuannya dengan percaya diri, tetapi Siang Nantian menjaga wajahnya tetap tenang dan tidak berbicara, pikirannya serius. Tuan Tokugawa, apakah Anda mengatakan itu terlalu jauh? Seperti yang diharapkan, Hu Haifan tidak tahan setelah mendengar kata-kata arogan Tokugawa, dia menatap dingin ke arah Tokugawa dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, Direktur Hu, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Melihat kekesalan Hu Haifan, Tokugawa Changxin segera berbalik untuk meminta maaf, dan berkata sambil tersenyum, Menteri Hu, saya tidak bermaksud menargetkan Departemen Intelijen Militer Anda, apalagi China Anda. Maksud saya seluruh dunia, bahkan jika Anda melihatnya. Di seluruh dunia, saya khawatir saya tidak bisa memilih senjata yang bisa dibandingkan dengan pedang berharga kami. Sombong. Cukup sombong. Tokugawa ini tidak hanya menempatkan China di matanya, tetapi bahkan seluruh dunia tidak di matanya. Apa yang dia katakan tidak terdengar seperti permintaan maaf, tetapi lebih seperti seruan dan penghinaan yang jujur. Para perwira Departemen Intelijen Militer saat ini marah, berharap menteri mereka dapat memerintahkan seseorang untuk mengambil senjata ajaib dan menamparkan wajah orang Jepang. Tuan Tokugawa, apa yang Anda katakan terlalu besar. Hu Haifan juga tidak bisa mendengarkan lagi, dan berkata dengan wajah cemberut, karena Anda sudah sampai pada titik ini, Departemen Intelijen Militer kami tidak bisa lagi bersikap rendah hati, maka saya akan membuka mata Anda hari ini. Lin Yu tiba-tiba mengangkat semangatnya ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan sangat bersemangat sejak menghubungi gudang rahasia No. 1,
Dia tahu bahwa Departemen Mi pasti masih memiliki banyak hal baik yang tersembunyi di dalamnya, tetapi dia enggan mengeluarkannya. Wajah tanpa ekspresi Bu Cheng juga menunjukkan rasa harapan saat ini. Namun, Siang Nantian sedikit mengernyit dan tampak sedikit khawatir. Karena dalam ingatannya, Departemen Intelijen Militer menyembunyikan bilah-bilah tentara terkenal, dan dia tahu semuanya. Saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan pisau yang terbuat dari bahan sisa ini. Kecuali dalam 10 tahun terakhir, Departemen Intelijen Militer telah mencari beberapa senjata ajaib yang bahkan tidak dia ketahui. Begitu suara Hu Haifan turun, dia menoleh dan bergegas ke sisi bawahan tingkat jenderal utama dan berbisik, "Lao Fan, kamu bisa pergi ke perpustakaan koleksi dan mendapatkan garpu sipil dan militer." Jenderal utama bernama Fan mengangguk dan segera bangkit. Hu Haifan buru-buru menangkapnya, dan berkata dengan wajah tenang, "Mengapa kamu tidak mengambil senjata ajaib itu? Itu lebih aman. Bagaimana menurutmu?" Menurut Hu Haifan, meskipun kekerasan garpu Wenwu di perpustakaan koleksi sedikit berbeda dengan gada Senwu, namun dari segi karakteristik senjata dapat digunakan untuk menangani pisau Jepang yang ramping ini, sangat cocok untuk pisau Jepang yang panjang dan tipis ini. Pegang pedang Jepang dan gunakan Kyaojin untuk memelintirnya dengan keras mungkin mustahil untuk mematahkan pedang Jepang. Tapi dia takut garpu sipil dan militer ini tidak cukup keras, dan akan patah jika dipotong terlebih dahulu oleh pedang Jepang. Mayor Jenderal Fan sepertinya melihat kekhawatiran Hu Haifan dan berkata dengan suara rendah, "Ketua, jika saya katakan, lebih aman menggunakan tongkat sihir. Tongkat ajaib ini bukanlah benda yang bisa mati. Ia juga memiliki kekuatan membuka gunung dan bebatuan. Sebagian besar seni bela diri kita bisa menang. Selama kita bisa mematahkan pisau sisa ini, maka kita berharap bisa mematahkan pisau Toyo pertama mereka. Meskipun keduanya terbuat dari bahan sisa, mereka menggunakan bahan yang serupa. Kekerasannya tidak jauh berbeda." Wajah Hu Haifan serius, dan ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia mengangguk ringan, lalu melambai padanya, dan berkata, "Kalau begitu ambil tongkat ajaib itu seperti yang kamu katakan. Ini baik." Mayor Jenderal Fan mengangguk, lalu pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian, Mayor Jenderal Fan membawa kain sutera panjang yang dibungkus kain sutera di tangannya. Para perwira dari Departemen Intelijen Militer tiba-tiba bersemangat, dan mereka semua bertanya-tanya kain sutera itu dibungkus dengan apa. Mayor Jenderal Fan memegang kain panjang dan berjalan lurus ke depan dan belakang podium. Dia dengan hormat meletakkan strip di atas meja, kemudian melepaskan kain sutra, dan kemudian tongkat panjang yang bersinar dengan cahaya hitam kebiruan terungkap. Gada ini tidak sama dengan gada biasa. Saya melihat bahwa gada lebih panjang, dan badan gada menjadi lebih tipis dari gagang hingga ujung gada, dan ujung gada seperti kerucut yang tipis. Jika ditusuk pada tubuh seseorang, agaknya lubang darah seukuran ibu jari akan segera muncul. Lin Yu melihat bahwa wajah tongkat panjang ini tiba-tiba berubah, dan berkata dengan takjub, "Ternyata tongkat sihir yang digunakan Yue Fei. Tuan, apakah Anda tahu gada ini?" Bu Cheng menoleh dan bertanya pada Chong Lin Yu dengan rasa ingin tahu. "Baik." Lin Yu mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Gada ini adalah tongkat panjang khusus yang digunakan oleh Yue Fei, seorang anti-Goldman terkenal di dinasti Song Selatan. Gada ini dibuat khusus oleh Yue Fei sesuai dengan karakteristiknya sendiri, tetapi dunia hanya tahu bahwa Yue Fei pernah menggunakannya. Gada besi bermata empat yang saya lewati, saya tidak tahu tentang tongkat ajaib ini. Nyatanya, tongkat ajaib ini adalah senjata favorit Yue Fei dan telah membantu Yue Fei pahala yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu menurutmu gada ini bisa mematahkan pedang Jepang orang-orang Dongming itu?" Bu Cheng bertanya pada Chong Lin Yu yang tidak bisa menunggu. "Aku tidak tahu tentang ini, tapi tongkat besi 4 bilah Yue Fei terbuat dari besi, yang sudah menjadi senjata ajaib,
dan bahan tongkat sihir ini lebih kuat daripada besi, yang lebih baik dari tongkat besi bermata 4. Ini lebih unggul, jadi ini produk yang luar biasa. Lin Yu berkata dengan hati-hati, tetapi dengan nada suaranya dia tampak sangat percaya diri dengan tongkat besi 4 orang. Ketika Siang Nantian melihat bahwa Lin Yu sedang berbicara tentang Dao, kulitnya tidak bisa membantu. Dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentang senjata ajaib ini. Jelas, Departemen Intelijen Militer tidak tahu di mana harus mengambilnya dalam 10 tahun terakhir. Gada panjang ini disebut Gada Senwu. Ini adalah tongkat ajaib yang digunakan oleh Yue Fei, seorang anti-Goldman terkenal di dinasti Song Selatan. Dia memiliki kekuatan untuk membuka gunung dan kerikil. Pada saat ini, Mayor Jenderal Fan telah mengambil tongkat sihir ini, dan kemudian dia membantingnya. Suara menerobos langit terdengar, dan cambuk panjang mendominasi dan megah di bawah sinar matahari, yang membuat orang kagum. Setelah itu, Mayor Jenderal Fan dengan cepat berjalan ke arah kuarsit yang baru saja dipotong di sudut oleh Hattori, terpaku keras, dan membantingnya ke bawah dengan dentuman yang keras, yang awalnya terang di bawah sinar matahari. Kuarsit berwarna tiba-tiba tertutup retakan, dan sebongkah batu besar di atas batu itu benar-benar hancur, dan kerikil berserakan dan retak, dan jatuh ke tanah seperti hujan. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa kagum, terutama para perwira dari Departemen Intelijen Militer, tiba-tiba bersemangat, berteriak dengan keras, dan melihat batu-batu hancur, berpikir bahwa senjata ajaib mereka pasti bisa mengalahkan pedang di tangan Hattori, bahkan menurut mereka, asalkan dengan kekuatan yang tepat, yang satu ini cukup untuk mematahkan janda. Tidak buruk, gada yang bagus. Mata Tokugawa berbinar saat melihat senjata ajaib ini, namun ia tetap menggelengkan kepalanya dengan bangga. Tapi sayang sekali barang bagus seperti itu hancur seperti ini. Nadanya agak gila, yang jelas menurutnya, meski gada ini luar biasa, tetap saja bukan lawan dari kedua katana tersebut. Tuan Tokugawa, Anda mengatakan ini terlalu dini. Mari kita bicarakan fakta dan gunakan senjata kita untuk mencobanya. Mayor Jenderal Fan melirik Tokugawa Changxin dengan dingin, dan berkata dengan serius. Oke, tapi jika kami tidak sengaja merusak seni bela diri Anda, saya harap Anda dan Direktur Hu tidak disalahkan. Tokugawa Naganobu mengangguk dan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Kalau begitu kami juga ingin meminta maaf. Jika Anda menghancurkan salah satu potongan Anda, tolong jangan dilepas. Mayor Jenderal Fan mendengus dingin. Setelah itu, kedua belah pihak memutuskan metode pertandingan senjata. Masing-masing pihak mengirimkan satu orang untuk memegang senjata masing-masing untuk melakukan diskusi, sampai mereka mengetahui kekuatan senjata mereka. Orang Jepang secara alami mengirim Hattori ke sini, dan melihat bahwa matanya lebih tinggi dari atas, dan lubang hidungnya hampir terangkat ke langit. Apa yang tidak disangka Lin Yu adalah bahwa Han Bing dari Departemen Intelijen Militer mengambil inisiatif untuk keluar dari antrian dan berkata dengan suara serius kepada Mayor Jenderal Fan, "Kepala, saya mohon Anda memberi saya tugas ini." Wanita. Hahaha. Setelah Hattori melihat kemunculan Han Bing, dia langsung tertawa sinis, "Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa memegang senjatamu." Han Bing, yang berada di samping, terlihat dingin ketika mendengar ini, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ketua, saya meminta Anda untuk memberikan tugas ini kepada saya." Ini baik. Ekspresi Mayor Jenderal Fan tenggelam, dan dia jelas juga sangat tidak puas dengan penampilan Hattori yang sombong dan sarkastik. Dia segera meremas senjata sihir di tangannya ke tangan Han Bing dan berkata dengan suara yang dalam, "Hati-hati." Dia mengatakan itu, tapi dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Han Bing di hatinya. Lagi pula, dia tahu skill Han Bing. Jangan memandang Han Bing sebagai anak perempuan, dengan skill hebat. Banyak perwira pria bukanlah lawannya. Putaran kompetisi ini terutama untuk menguji senjata, bukan untuk membedakannya,
tetapi terutama bergantung pada ketahanan senjata masing-masing dalam pertempuran yang sebenarnya. Han Bing mengangguk dengan wajah cemberut, meremas gada Shenwu di tangannya, pergelangan tangannya menjentikkan, dan tongkat Shenwu di tangannya bergetar. Dia menendang kakinya dan dengan cepat bergegas menuju departemen servis. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.